Jisiers, Yoas adalah raja kerajaan Yehuda yang memerintah selama 40 tahun pada sekitar tahun 836 sebelum Masehi. Perjalanan Yoas menjadi raja tidak mudah karena suasana Israel yang sedang genting karena tindakan tegas Yehu terhadap semua keturunan Raja Ahab. Yehu adalah seorang mantan panglima perang Raja Yoram. Yehu naik tahta sebagai Raja Israel menggantikan Yoram. Dia diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Elia dan penerusnya Nabi Elisa untuk melakukan penghukuman mati pada semua keturunan Raja Ahab suami dari Izebel itu. 2 Tawarik 22 ayat 7. Raja Ahazia, Raja Yehuda, ayah Yoas menjadi korban saat Yehu melakukan pembersihan keturunan Ahab. Saat itu Raja Ahazia bermaksud mengunjungi Raja Yoram, Raja Israel, yang sedang sakit karena terluka dalam peperangan melawan bangsa Aram. Yehu mengetahui bahwa Raja Ahazia dan Raja Yoram adalah keturunan Ahab. Oleh karena itu, Yehu sengaja mendapatkan mereka untuk dibunuh sebagai bagian dari pemusnahan besar-besaran seluruh keturunan Ahab saat itu. Tapi tak semua keturunan Ahab berhasil dimusnahkan oleh Yehu. Salah satunya adalah ibu Raja Ahazia yang bernama Atalia. Setelah kematian anaknya, yaitu Raja Ahazia, putri Ahab tersebut berambisi menjadi ratu di Yehuda. Ia berusaha memusnahkan keluarga kerajaan, yaitu keturunan Daud, termasuk semua cucunya sendiri. Akan tetapi Yoseba, istri imam besar waktu itu, yaitu Yoyada, menyembunyikan putra Ahazia yang masih bayi bernama Yoas. Atalia mulai memerintah sekitar tahun 842 sebelum Masehi. Gaya pemerintahannya meniru persis apa yang dilakukan oleh Izebel ibunya. Ratu Atalia menjadi satu-satunya penguasa perempuan dalam sejarah kerajaan Yehuda. Ia menduduki tahta kerajaan selama 6 tahun. Yoseba adalah saudara perempuan Ahazia. Ia menyelamatkan Yoas, keponakannya itu, dari upaya jahat Ratu Atalia. Yoseba menyembunyikan Yoas kecil bersama inang penyusunya ke dalam gudang di Bait Suci. Yoas berada di tempat persembunyian hingga usia 6 tahun. 2 Raja-Raja 11 ayat 3. Pada saat bersamaan Atalia memerintah kerajaan Yehuda. Pada tahun ke-7 pemerintahan Ratu Atalia, suami Yoseba yaitu Imam Yoyada merencanakan pengambil alihan kekuasaan kerajaan. Ia mengumpulkan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan ratu dan memperlengkapi dengan persenjataan. Kemudian Imam Besar Yoyada menobatkan Yoas yang pada waktu itu masih berusia 7 tahun sebagai Raja Yehuda. 2 Raja-Raja 11 ayat 21. Ketika Yoas didudukan di singgasana, Ratu Atalia dibunuh oleh pasukan di bawah kendali Imam Yoyada. Imam Yoyada adalah imam besar Bait Suci sekaligus paman Raja Yoas. Posisinya sangat penting bagi kedudukan Raja Yoas. Sang raja banyak mendengar dan melaksanakan nasihat baik dan benar dari sang paman. Pada masa itu, Yoas mengembalikan lagi peraturan tentang pajak Bait Suci yang sudah dilakukan sejak zaman Musa. Raja memerintahkan setiap orang yang beribadah di Bait Suci memasukkan persembahan ke dalam kotak yang tersedia di depan gerbang Bait Suci. Raja Yoas menggunakan uang yang terkumpul untuk perawatan dan perbaikan Bait Suci. Biaya pembangunan termasuk upah tenaga kerjanya berasal dari uang persembahan itu. Yoas juga menggunakan uang yang terkumpul untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sebab banyak perkakas rumah Tuhan yang hilang, baik dicuri atau disalahgunakan oleh Ratu Atalia. Atas dorongan Imam Yoyada, Raja Yoas bisa membangun kehidupan kerohanian yang baik. Imam Yoyada meninggal dunia pada usia 130 tahun. Sejak itu, Raja Yoas berubah setia pada Tuhan. Rakyat Yehuda meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. 2 Tawarik 24 ayat 18. Tuhan menjadi murka atas kesalahan Raja Yoas. Tuhan mengutus banyak nabi untuk memperingatkan kesalahan Yoas, tetapi sang raja tak bergeming. Hingga roh Tuhan menggerakkan anak lelaki Imam Yoyada, yaitu Zakaria, untuk meminta pertobatan Yoas dan bangsanya. Zakaria pun tidak digubris, bahkan Yoas bersama orang-orangnya merajam Zakaria hingga mati. Dan pada saat kematiannya, Zakaria berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." 2 Tawarik 24 ayat 22.
Tuhan memperkenankan kerajaan Aram menaklukkan kerajaan Yehuda. Walaupun kekuatan tentara Aram kecil, tetapi mereka bisa menduduki Yerusalem. Tuhan memakai orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Bahkan, Yoas menderita luka-luka dalam pertempuran. Dan ketika Yoas terbaring dalam keadaan terluka, sejumlah pegawai istana mengadakan persekongkolan membunuhnya di tempat tidur. 2 Tawarik 24 ayat 25. Raja Yoas memerintah Yehuda selama 40 tahun. Ia memang dikuburkan di kota Daud asal nenek moyangnya, tetapi ia tidak ditempatkan di pemakaman raja-raja. Anda diberkati dengan fakta Alkitab kali ini? Tuliskan di kolom komentar pendapat Anda ya. Saya juga mengajak Anda untuk menjadi berkat bagi Indonesia dengan memuridkan generasi bersama CBN Indonesia. Caranya dengan donasi melalui scan QR Code dan berikan kode 010 di akhir nominal donasi, atau melalui link yang ada di deskripsi. God bless you!